Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana teater telah berkembang di era postmodern? Ketika kita menyelami dunia dari teater postmodern, kita akan mengungkap pergeseran dan transformasi yang telah membentuk identitasnya. Kita akan menjelajahi pengaruh, nuansa, dan inovasi berani yang telah menghidupkan kembali bentuk seni yang abadi ini. Era teater ini adalah rajutan kaya ekspresi budaya, terkait dengan inti dari apa artinya menjadi manusia. Untuk memahami peran teater dalam postmodernisme, kita perlu memahami postmodernisme itu sendiri. Postmodernisme, sebuah istilah yang diciptakan pada pertengahan abad ke-20, adalah gerakan intelektual dan budaya yang menantang norma, ideal, dan kebenaran yang sudah mapan. Ia menolak ide kebenaran mutlak dan narasi besar, malah merangkul relativitas dan sudut pandang individual. Dalam ranah seni, postmodernisme memiliki dampak yang mendalam, memungkinkan seniman untuk melepaskan diri dari konvensi tradisional dan bereksperimen dengan bentuk, gaya, dan konten. Ini mendorong pertanyaan terhadap struktur yang ada, merusak batasan, dan mencampur adukan genre. Pada intinya, postmodernisme adalah tentang menantang ekspektasi dan merangkul konsep, segala sesuatu menjadi boleh. Sekarang, mari kita terapkan pemahaman tentang postmodernisme ini ke dalam teater. Teater postmodern bukan hanya tentang menyajikan sebuah cerita, ini tentang menantang penonton, mengguncang persepsi mereka, dan membuat mereka mempertanyakan pemahaman mereka tentang dunia. Ini tentang mendekonstruksi elemen-elemen tradisional teater, alur, karakter, dan naratif, dan merakitnya kembali dengan cara yang tak terduga. Teater postmodern adalah panggung di mana hal-hal konvensional terus-menerus dipertanyakan, yang biasa diubah menjadi luar biasa, dan penonton bukan hanya sebagai pengamat pasif, tetapi sebagai peserta aktif. Ini adalah teater yang absurd, surreal, dan tidak konvensional. Jadi, dengan pemahaman tentang postmodernisme ini, kita sekarang dapat menyelami dampaknya pada teater. Era postmodern membawa pergeseran signifikan dalam dunia teater. Pada awal era postmodernisme, sekitar pertengahan abad ke-20 dan seterusnya, terjadi perubahan radikal dari norma-norma yang sudah mapan dalam teater. Naratif dan struktur tradisional, yang telah menjadi dasar pertunjukan teater selama berabad-abad, mulai larut, digantikan oleh pendekatan yang lebih terfragmentasi, tidak linear, dan seringkali refleksif terhadap diri sendiri. Teater menjadi ruang untuk menantang konvensi dan mempertanyakan status quo. Secara kiasan, ini merupakan pemberontakan terhadap ideal modernis tentang keteraturan, kesatuan, dan kebenaran mutlak. Sebagai gantinya, teater postmodern merangkul paradoks, kompleksitas, dan relativitas kebenaran. Ia berusaha mengganggu dan meruntuhkan prasangka serta harapan yang dimiliki penonton. Sebagai contoh, pertimbangkan konsep dinding keempat, sebuah konvensi yang memisahkan dunia pertunjukan dari penonton. Teater postmodern seringkali merusak dinding ini, mengundang penonton ke dalam naratif, membuat mereka menjadi peserta aktif, bukan pengamat pasif. Para postmodernis awal juga memiliki kecenderungan untuk menggunakan intertekstualitas, yaitu merujuk atau meminjam dari teks lain dalam sebuah pertunjukan. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk daur ulang budaya, cara untuk memberi komentar, kritik, atau memberikan penghormatan kepada karya-karya lain. Ini merupakan cara untuk mengakui bahwa cerita dan realitas kita tidak diciptakan secara terisolasi, tetapi saling terkait dan saling mempengaruhi terus-menerus. Bahkan peran penulis drama mengalami transformasi. Tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya pengarang atau pencipta sebuah drama. Penulis drama sekarang menjadi bagian dari proses kolaboratif. Penekanannya beralih dari teks tertulis ke pertunjukan itu sendiri, mengakui bahwa teater adalah entitas yang hidup dan berkembang. Dan, tentu saja, teater postmodern tidak hanya tentang melanggar aturan dan menantang konvensi. Ini juga tentang menjelajahi cara baru bercerita, berinteraksi dengan penonton, dan merenungkan kondisi manusia di dunia yang semakin kompleks dan tidak pasti. Perubahan-perubahan ini pada awal era postmodern menyiapkan panggung untuk evolusi lebih lanjut dalam dunia teater.
Setelah roda perubahan berputar, tidak ada yang bisa menghentikan evolusi teater postmodern. Seiring dengan berkembangnya gerakan postmodern, dunia teater terbawa dalam pusaran transformasi. Ini adalah masa meninggalkan bentuk yang tradisional, menantang norma, dan menjelajahi yang belum terjamah. Karakteristik kunci yang mendefinisikan puncak teater postmodern adalah penekanannya pada fragmentasi. Alih-alih menyajikan naratif linear dan koheren, drama postmodern seringkali memecah alur cerita menjadi fragmen, meninggalkan penonton untuk menyusun puzzle tersebut. Fragmentasi ini bukan hanya pilihan gaya, melainkan juga refleksi dari pandangan dunia postmodern bahwa realitas itu sendiri adalah terfragmentasi dan terpecah belah. Paradoks adalah ciri lain dari teater postmodern. Kontradiksi tidak hanya diterima, tetapi dirayakan. Absurditas kehidupan diapresiasi, dan drama sering menggambarkan situasi atau karakter paradoks, mengundang penonton untuk mempertanyakan persepsi dan asumsi mereka sendiri. Teater menjadi ruang di mana kontradiksi berdampingan, di mana yang mustahil menjadi mungkin, dan di mana logika konvensional terbalik. Namun, mungkin aspek paling signifikan dari teater postmodern adalah tantangan berani terhadap status quo. Ini adalah pemberontakan terhadap norma dan konvensi yang sudah mapan dalam teater tradisional. Ia mempertanyakan sifat dasar teater itu sendiri, seringkali mengkaburkan garis antara panggung dan penonton, atau antara realitas dan fiksi. Teater postmodern tidak puas hanya dengan menghibur penonton, tujuannya adalah untuk memprovokasi pemikiran, memicu debat, dan membuat penonton mempertanyakan keyakinan dan persepsi mereka sendiri. Pada intinya, teater postmodern adalah pemberangkatan radikal dari norma-norma tradisional teater. Ini adalah gerakan yang merangkul yang terfragmentasi, paradoks, dan yang melanggar batas. Ia berusaha mengganggu, menantang, dan mendefinisikan kembali. Era teater postmodern ini benar-benar mendorong batasan dan mengubah wajah teater. Ini bukan hanya periode perubahan, tetapi sebuah revolusi yang meninggalkan jejak tak terhapus pada dunia teater, selamanya mengubah cara kita memandang dan mengalami bentuk seni ini. Seiring kita memasuki akhir era postmodern, teater terus berkembang. Dunia teater, yang selalu dinamis dan adaptif, menemukan cara baru untuk mengungkapkan ide-ide postmodern. Ini adalah era eksperimen dan inovasi, menantang batasan dan norma seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Akhir era postmodern ditandai oleh rasa bermain dan parodi, di mana penonton diundang untuk mempertanyakan realitas dan kebenaran. Produksi teater menjadi lebih interaktif, merusak dinding keempat, dan mengundang penonton ke dalam naratif. Garis antara panggung dan penonton kabur, menciptakan pengalaman yang mendalam dan membuat penonton mempertanyakan persepsi mereka sendiri. Karakteristik kunci teater pada saat ini adalah fokus pada dekonstruksi. Ini bukan dekonstruksi dalam arti fisik, melainkan dalam arti teoritis, di mana naratif dan struktur tradisional diuraikan untuk mengungkapkan asumsi dan bias yang melekat padanya. Pembuat teater bertujuan untuk menunjukkan medium mereka, mendorong penonton untuk berinteraksi secara kritis dengan karya tersebut. Intertekstualitas juga menjadi fitur yang menonjol di akhir era postmodern. Produksi teater mulai merujuk dan mengambil dari berbagai sumber, mulai dari literatur klasik hingga budaya pop kontemporer. Hal ini menciptakan pengalaman naratif yang kompleks, di mana penonton dapat menemukan makna dan interpretasi baru dalam permainan antar teks yang berbeda. Mungkin salah satu fitur yang paling menentukan dari era ini adalah penekanan pada keberagaman dan inklusivitas. Postmodern melihat pergeseran untuk mewakili berbagai suara dan pengalaman di panggung. Ini adalah waktu di mana teater mulai benar-benar mencerminkan dunia yang beragam tempat tinggal kita, menantang dominasi naratif tradisional dan mainstream. Akhir era postmodern juga melihat lonjakan dalam teater digital, dengan munculnya teknologi baru yang menyediakan cara inovatif untuk membuat dan berbagi pengalaman teater. Ini membuka peluang baru untuk keterlibatan penonton, mendorong batasan tentang apa yang dapat dicapai oleh teater. Secara keseluruhan,
Akhir era postmodern adalah waktu perubahan dan inovasi yang mendalam dalam dunia teater. Ini adalah periode yang dibangun di atas fondasi yang diletakkan pada periode postmodern awal, membawanya lebih jauh dan menjelajahi wilayah baru. Era ini menandai waktu yang signifikan dalam evolusi teater postmodern. Jadi, apa peran teater dalam postmodernisme? Untuk benar-benar memahami hal itu, kita perlu melangkah mundur sejenak dan merenungkan perjalanan kita melalui evolusi teater di setiap era. Kita memulainya dengan mendefinisikan postmodernisme, sebuah gerakan budaya, seni, dan intelektual yang muncul pada pertengahan abad ke-20, ditandai oleh skeptisisme, relativisme, dan ketidakpercayaan umum terhadap teori-teori besar dan ideologi. Penekanannya pada pengalaman dan interpretasi individual membuka lebar perspektif, melukis gambaran eksistensi manusia yang kaya dan kompleks. Teater, sebagai medium, tidak kebal terhadap gelombang ini. Pada awal era postmodernisme, teater mulai melepaskan diri dari belenggu naratif dan struktur tradisional. Dinding keempat seringkali dirusak, karakter diuraikan, dan garis waktu linear sering diabaikan. Itu adalah waktu eksperimen, mendorong batasan dan mempertanyakan konvensi. Saat kita memasuki inti periode postmodern, teater berada dalam puncak kegiatan. Ini menjadi alat untuk menantang norma-norma sosial, mempertanyakan otoritas, dan memberikan suara kepada yang tak terdengar. Panggung tidak lagi hanya menjadi panggung untuk hiburan, tetapi juga ruang untuk wacana kritis, perbedaan pendapat, dan eksplorasi. Dan kemudian datanglah era postmodern akhir, di mana teater terus berevolusi, mencerminkan semangat zaman yang berubah. Ini menjadi lebih inklusif, lebih beragam, dan lebih terlibat dengan dunia di sekitarnya. Ini adalah cermin yang diangkat kepada masyarakat, sebuah pantulan dari kemenangan dan perjuangan kita, harapan dan ketakutan kita. Secara ringkas, peran teater dalam postmodernisme adalah subversi, kritik, dan refleksi. Ini adalah medium yang menantang persepsi kita, memaksa kita untuk mempertanyakan keyakinan kita, dan mendorong kita untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Melalui evolusinya, teater telah menunjukkan kekuatannya bukan hanya sebagai bentuk hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk komentar sosial dan budaya. Dan itulah, perjalanan melalui evolusi teater dalam era postmodern, menyoroti perannya yang signifikan dalam periode sejarah yang menarik ini.